Selanjutnya adalah mutual fund. Mutual fund ini portofolio dari beberapa surat berharga. Jadi misalkan ada saham, ada obligasi. Jadi kita bisa beli kumpulan dari dana tersebut, gitu ya. Kita bisa beragam. Jadi kalau reksadana itu sebenarnya ada 4 macam. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran ataupun reksadana saham. Jadi itu bagian dari portofolio. Kemudian money market mutual fund. Jadi reksadana itu tadi, yang reksadana saham kita bisa investasikan dalam investasi jangka pendek. Ya. Selanjutnya juga adanya ETF. Itu seperti reksadana, tapi ini ETF bisa diperdagangkan di bursa, sehingga investor dapat membeli dan menjualnya kapan saja bursa itu dibuka atau diperdagangkan. Hedge fund itu dana yang pengumpulannya dari investor yang berbeda-beda, jadi beberapa investor, tapi biasanya memiliki investasi yang minimum lebih tinggi dan kurang diatur dari lebih tidak teratur dibandingkan dengan reksadana. Berikutnya adalah derivatif atau produk derivatif. Produk derivatif itu secara risiko itu lebih tinggi daripada saham ataupun obligasi. Dan biasanya ini menempel atau mengikuti dari saham atau obligasi. Jadi turunannya obligasi dan saham. Nah, di sana ada kita kenal dengan option dan future. Jadi kalau option itu adalah pilihan, kita punya hak pilih, kita punya opsi. Kita bisa jual atau kita bisa beli aset pada harga tertentu dan waktu yang tertentu pula, terbatas begitu. Sedangkan future itu ada kontrak. Jadi kalau kita membeli barang, tapi kita kontraknya lebih awal untuk memproteksi, untuk perlindungan dari nilai transaksinya. Pada other popular investment, jadi tax advantage in investment, di sini yang menarik bahwa ada investasi yang bisa menguntungkan dari sudut pandang pajak. Misalkan adalah obligasi, gitu ya. Jadi kalau kita punya obligasi itu bisa sebagai untuk penurunan pajak. Pajak yang harus dibayar oleh investor. Kemudian real estate. Jadi kalau kita nih aset-aset ini, kalau tadi yang seperti saham, obligasi, future, reksadana, gitu-gitu itu adalah investasi pada saham-saham bukan saham, investasi pada aset-aset keuangan. Jadi aset financial asset. Tapi di sisi lain juga ada investasi yang sangat populer yang selama ini adalah yang real asset. Misalkan real estate, ya, rumah, tanah ataupun properti yang lain, gudang, perkantoran, apartemen dan sebagainya. Dan di sini menjadi investasi karena ada pendapatan atas sewa yang kita lakukan. Ataupun capital gain kalau memang kita akan jual. Kemudian berikutnya investasi yang lain adalah tangible asset. Jadi kalau kita bisa ada dua sebenarnya, tangible asset dan intangible asset. Kalau tangible asset itu adalah investasi yang bentuknya bisa kita perdagangan, ada bentuknya gitu, seperti emas, perak gitu ya, ataupun barang-barang koleksi. Sedangkan intangible asset kita tidak bisa invest di situ atau itu sangat terbatas dimiliki. Jadi kalau intangible asset itu misalkan hak paten, hak cipta, itu bagian intangible asset. Tapi kita nggak bahas di sini. Nah, ini adalah rangkuman dari tadi yang kita bahas di awal.
dari tipenya, dari penjelasannya, contohnya, dan di mana bisa dibaca secara detail di buku tersebut. Jadi sehingga saya skip karena tadi sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana kita untuk membuat rencana investasi gitu ya. Untuk rencana investasi kita memang harus sampaikan, kita tuliskan bagaimana rencananya. Tujuan pertama apa sih kita mau ngapain sih investasi? Karena investasi itu diharapkan tidak akan terjadi kesalahan, dan investasi itu dilakukan sedini mungkin. Jadi kalau sekarang kalian belum investasi, yuk coba investasi. Dengan apa? Nanti ya bertahap kita sampaikan bagaimana kita bisa investasi. Ya. Nah, dalam merancang untuk investasi, gitu ya, kita buat nih summarize your current situation. Jadi kita tuh kondisinya sekarang gimana, kondisi keuangannya kita, kondisi kita list nih, kita list aset kita, apa aja yang kita miliki. Mungkin kalau sebagai mahasiswa, waduh yang dimiliki apa, baru misalkan milik orang tua misalkan, nggak masuk list gitu ya. Itu ini kalau asumsinya kalau nanti kalian sudah pada konteks memiliki aset. Apakah kalau orang tidak memiliki aset kemudian tidak bisa buat list? Enggak juga. Ini hanyalah gambaran saja, kita coba untuk potret kondisi diri kita. Tapi tidak harus selalu itu. Kalian pun tetap bisa untuk memulai investasi. Ya. Apa aja pendapatan yang sekarang? Current income-mu apa? Current income kalian apa? Gitu ya. Kemudian kita spending untuk biaya yang kita lakukan apa saja. Jadi kalau konsepnya orang tua zaman dulu, jangan lebih besar pasak daripada tiang, tuh konsep sederhananya begitu. Jadi kalau income-nya berapa biayanya. Ya. Kemudian kita mau investasi untuk jangka waktu berapa lama. Secara spesifik apa tujuan dari investasi kita? Ya. Kalau apakah mau jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Tuh. Kemudian kita mesti tahu diri kita itu sejauh mana bisa mentoleransi atas risiko. Jadi kalau risk tolerance itu adalah masing-masing pribadi itu mempunyai karakteristik yang berbeda dan sejauh mana kita bisa mentolerir atas risiko yang kita hadapi. Kalau dalam investasi ada tipe-tipe investor gitu ya. Ada 3 tipe investor itu. Ada investor yang senang dengan risiko. Apa tuh? Ya kalau investasi pada instrumen-instrumen yang berisiko tinggi itu senang. Itu yang disebut dengan investor yang agresif, ya. Kalau karakteristik kita itu adalah investor yang agresif, maka jenis investasinya akan berbeda dengan investor yang karakteristiknya adalah justru tidak suka dengan risiko. Kalau investor yang tidak suka dengan risiko disebut dengan konservatif. Tipenya adalah konservatif. Jadi kalau yang dipilih ya jenis-jenis investasi dengan risiko yang rendah seperti deposito, gitu-gitu ya. Itu kan sebenarnya investasi dengan risiko yang rendah. Tapi kalau yang agresif dia akan lebih memilih pada investasi pada saham begitu. Dan itu tidak bisa disalahkan antar karakternya ya. Kalau Anda dengan karakter senang risiko ya pilihlah yang investasi yang berisiko, yang memiliki risiko lebih tinggi. Jadi ada 3 tadi adalah yang senang dengan risiko kita sebut dengan agresif, yang tidak senang dengan risiko kita sebut dengan konservatif, dan yang di antara keduanya yang medium atau normally risk gitu ya. Kemudian pada considering personal tax. Jadi kalau pajak, nah ini mungkin agak perlu disesuaikan di Indonesia. Kalau ini karena bukunya adalah textbook, maka ada federal, ada state gitu ya. Kalau kita
ada pajak daerah, ada pusat gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada itu negara bagian gitu ya kan, nggak. Kalau negara bagian mungkin lebih pada pajak daerah mungkin kalau diterjemahkan meskipun tidak tepat begitu. Kemudian apalagi sumber dari pajak, pendapatan, penjualan, properti, gitu ya. Itu bisa jadi terkena pajak. Kemudian dalam pendapatan, dalam types of income itu ada 3 kategori besar dari income, ya. Kalau pendapatan itu kita peroleh dari aktivitas kita bekerja, kita menjadi pegawai, maka itu kita yang sebut dengan active income. Itu entah dari upah, dari gaji gitu ya, ataupun dari kalau yang sudah memasuki masa pensiun maka akan memperoleh uang pensiun gitu. Ada juga income selain yang active income, itu bisa juga kalau kita punya investasi pada hal-hal yang lain, pada investasi pada instrumen investasi yang lain, sehingga kita bisa memperoleh pendapatan dari bunga gitu ya, dari bunga. Kemudian kalau kita punya saham kita bisa dapat dari saham, atau kalau kita obligasi itu tadi, kalau kita punya obligasi kita bisa dapat dari bunga. Kemudian atau capital gain itu berarti selisih atau keuntungan kalau kita jual aset kita gitu ya. Nah, yang ketiga adalah passive income. Passive income itu adalah pendapatan yang sifatnya karena kita menyewakan aset yang kita punya. Misalkan kita punya rumah atau apartemen atau gedung yang kita sewakan, maka atau kos-kosan lah paling gampang kalau menganalogikan itu passive income itu adalah kalau kita punya kos-kosan maka secara tiap bulan kita dapat duit itu ya. Kemudian kalau itu types of income ada 3. Kemudian sekarang pajak. Nah, ini ada yang disebut dengan pajak progresif. Sama di Indonesia juga gunakan pajak progresif, tapi pasti berbeda tarifnya dengan yang di negara lain. Jadi kalau di sini coba. Jadi ini adalah di tabel ini tarifnya pajak untuk di US gitu ya. Kalau di Indonesia itu juga ada pajak progresif, cuman ada 4 pengelompokan. Jadi kalau di Indonesia kalau pendapatan 0 sampai 50 juta setahun itu maka pajaknya hanya 5%. 50 juta sampai 250 juta itu pajaknya adalah 10%. 250 juta sampai 500 juta itu pajaknya 25%, dan selebihnya dari 500 juta adalah 30%. Jadi berbeda progresifnya. Kalau ini kan diberlakukan di US. Kemudian apa sih ini ya, capital gain and capital loss gitu ya. Capital asset ini dari properti yang kita gunakan atau properti yang kita miliki gitu ya, termasuk dari surat berharga, including securities and personal residence. Jadi termasuk dari surat berharga dan tempat tinggal kita. Itu capital asset ya. Kalau capital gain berarti ya selisih keuntungan lah, gitu aja deh, paling gampang keuntungan. Pajaknya beda-beda. Ini kalau ini yang berlaku di US, sekali lagi berbeda kalau di Indonesia. Kalau capital gain berarti keuntungan, kalau capital loss berarti kerugian. Kalau rugi berarti apa? Rugi, capital loss itu berarti harga jualnya lebih kecil, lebih rendah daripada saat harga beli. Ini contoh seperti tadi untuk yang tarif pajak, saya skip aja.